Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video kali ini akan membahas proses desain banner dengan konsep garis grafis. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana membuat desain ornamen garis grafis dengan teknik blending dan transparansi objek. Oke, seperti apa prosesnya? Silahkan kembali buka aplikasi CorelDRAW-nya. Tetap stay di channel saya dan simak dengan baik. Nah, sebelum kita mulai membuat desain, mari kita review dulu desain yang sudah jadi. Di sini ada beberapa elemen desain yang digunakan. Yang pertama, elemen utama yaitu elemen garis. Nah, kalau diperhatikan pada garis yang bentuknya bergelombang ini sebenarnya hanya ada dua garis. Jadi yang pertama ini adalah garis yang berwarna merah. Kemudian yang satunya lagi adalah garis yang warna kuning. Sehingga setelah digabung, ini penggabungannya menggunakan teknik blending, terciptalah banyak garis dengan perpaduan gradasi warna merah dan kuning. Kemudian di bawahnya ini ada bentuk garis yang melengkung ya. Ini yang ukurannya tebal. Itu juga dibuat menggunakan dua garis. Hanya saja di sini diberikan warna bidang dengan gradasi warna kuning terang dan coklat. Dan satu garis dengan pola yang berbeda. Ini dengan tipe garis putus-putus. Ya, ini garis yang biasa ya. Nah, sehingga ketika digabung semuanya ini menjadi garis grafis atau ornamen garis grafis. Lalu elemen lainnya yaitu elemen warna. Nah, untuk background di sini saya gunakan gradasi warna coklat dan warna hijau gelap. Kemudian untuk tipografinya di sini Dirgahayu Republik Indonesia dan tagline dari logo HUT RI yang ke-76, yaitu Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Nah, untuk logo HUT RI yang ke-76 ini sebelumnya juga sudah pernah saya buat tutorialnya. Jadi silakan kalian bisa melihat pada video berikut ya. Nah, di sini ada link video tutorial logo HUT RI yang ke-76. Dan elemen lainnya yaitu elemen ukuran dan ruang itu selalu akan digunakan dalam membuat desain apapun. Dan untuk model desain yang lagi satu, di sini elemen yang digunakan juga masih sama. Hanya saja posisi garisnya di sini vertikal dan elemen tipografinya ada di pojok kanan bawah. Dan yang membedakan di sini teknik atau proses pewarnaan, terutama pada elemen garis grafis ini. Jadi di sini nanti akan menggunakan mode pengaturan transparansi objek. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita mulai membuat desainnya dari awal. Nah, silakan membuat dokumen baru dengan ukuran bebas. Di sini saya menggunakan contoh ukuran 1920 pixel dikali 1080 pixel. Dan di sini saya sudah menyiapkan palet warna yang saya gunakan. Nah, ini tujuannya agar lebih cepat biar tidak memakan waktu memilih warna dan agar desainnya juga biar sama persis ya warnanya juga. Nah, silakan kalian bisa mengikuti warna yang saya buat atau memilih warna bebas nantinya. Nah, yang pertama saya akan membuat garis yang melengkung, ya garis bergelombang. Di sini kita bisa menggunakan pen tool atau bezier. Ya, saya akan gunakan contoh bezier. Saya akan mulai dari sebelah kiri. Klik kiri tahan seperti itu. Ini pada prinsipnya sama seperti pen tool ya. Hanya saja kalau pen tool itu menunjukkan langsung arah garisnya. Kalau bezier ini kita bebas menentukan titiknya. Nah, saya akan buat garis melengkung seperti itu. Nah, garisnya bebas ya, tidak harus sama seperti ini. Nah, seperti itu ya. Dan seperti biasa kita bisa modifikasi kembali dengan Shape Tool.
Nah, kalau sudah, di sini kita berikan warna dulu. Karena di contoh desain yang saya buat di sini garisnya berwarna. Saya akan gunakan warna merah. Nah, kalian bisa memilih warna di sebelah kanan ya, palet warna yang standar atau default. Kalau tidak muncul di bawah ini, bisa langsung klik kanan di bagian palet warna sebelah kanan. Nah, yang di bawah ini warna yang sudah pernah digunakan, itu artinya ya. Seleksi garisnya, kemudian klik kanan pada palet warna. Saya akan pakai warna merah. Kemudian garis ini akan saya gandakan, saya duplikat. Ya, bisa dengan cara copy paste atau klik kiri tahan, kemudian pindahkan di sebelah mana mau kita letakkan, lalu klik kanan. Nah, seperti itu. Dan ini saya akan gunakan warna kuning, sesuai dengan contoh. Ya, lalu kita posisikan seperti ini ya, biar membentuk gelombang. Nah, di sini kita bisa atur ulang dengan shape tool. Saya akan atur ulang seperti itu. Nah, ini tidak harus sama ya. Intinya yang penting diketahui prosesnya, tekniknya. Dan garis ini akan dipadukan atau dikombinasikan dengan teknik blending namanya. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, sekarang kita gabungkan dulu garisnya ini. Tool yang digunakan di sini adalah Blend Tool. Blend Tool ada di kelompok Drop Shadow Tool, klik kiri tahan, kemudian di sini pilih Blend. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita lihat contoh yang sebelumnya saya buat, nah ini ada banyak garisnya ya, dan membentuk lipatan seperti ini. Ya, jadi posisi garis ini mempengaruhi. Nah, kita coba dulu ya dengan Blend Tool. Saya akan zoom dulu sedikit. Ya, perhatikan di bagian atas ini ada angka 20 pada Blend Object. Itu artinya nanti akan ada 20 garis. Kita lihat dulu ya. Klik kiri pada garis yang merah ya. Saya akan mulai dari garis merah. Klik kiri, tahan, kemudian arahkan pada garis yang satunya lagi, yaitu garis yang warna kuning. Nah, seperti itu. Nah, jadi akan ada 20 garis dari garis merah menuju garis kuning, sehingga membentuk gradasi. Nah, ini penggunaan Blend Tool ya. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, kenapa bentuknya tidak sama seperti contoh? Nah, ini ada posisi yang berbeda yang seharusnya ya. Nah, kita fokus dulu dengan tekniknya. Nah, jadi itu penggunaan Blend Tool ya, penggabungan garis yang warnanya berbeda sehingga membentuk gradasi dengan pola garis tertentu. Nah, ini caranya sudah benar ya, prosesnya sudah benar, hanya saja agar sama seperti contoh yang saya buat ini, kita harus posisikan berbeda. Nah, kita ulang dulu ya. Di sini pengaturannya masih angka 20 ya. Jadi jumlah garisnya masih lebih sedikit sehingga tampak renggang. Saya akan undo dulu. Nah, saya akan posisikan ulang garis yang warna kuning. Di sini saya akan balik. Saya akan gunakan mirror vertically ya. Nah, seperti itu. Nah, saya akan atur ulang lagi. Dengan Shape Tool, saya akan atur ulang seperti ini. Ya, saya akan atur sedikit saja. Yang merah saya akan perpanjang sedikit. Nah, ini ya. Oke.
Di sebelah kanan ini juga saya akan atur seperti itu ya. Ya, tidak harus sama ya. Intinya kita buat garisnya abstrak. Oke, kalau sudah, jadi bedanya di sini yang warna kuning tadi saya flip, saya balik ya posisinya. Kita kembali menggunakan blend tool. Nah, perhatikan di sini dengan blend tool, kalau tadi angka blend objeknya 20, saya akan tambahkan di sini menjadi 35 ya. Sebelumnya saya gunakan angka 35 pada contoh yang sudah jadi. Nah, selanjutnya caranya masih sama. Kita klik dari salah satu garis ya. Saya akan mulai dari yang warna merah, klik kiri, tahan, lalu saya akan arahkan ke yang kuning ya, seperti itu. Nah, oke, jadi ya. Ya, jadilah bergelombang. Nah, posisi garis di awal itu mempengaruhi ya. Teknik atau prosesnya sudah benar, hanya saja posisi garisnya yang harus kita atur. Nah, setelah proses blending kita bisa atur kembali dengan shape tool. Misalnya kalau belum puas dengan posisi garisnya ya, saya akan atur ulang yang warna merah misalnya. Klik di bagian ujung ya, di sebelah sini. Nah, kita harus lihat dulu ya, di mana posisi garis yang sebenarnya. Yang pasti tidak di tengah-tengah. Ya, di mana dominan kuning di sana berarti garis utamanya. Di mana dominan merah berarti di sana garis utamanya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dia akan membentuk kembali ya. Nah, seperti itu. Oke, ini tergantung kreasi ya. Ya, yang mana yang harus diatur. Oke, kalau sudah, kalau dirasa cukup, nah sekarang perhatikan di bagian Object Manager. Selalu aktif di Object Manager agar kita tahu setiap objek yang kita buat. Nah, di sini saya akan singkirkan dulu palet warna saya. Oke, ini biar lebih mudah saya seleksi. Nah, kita bisa seleksi dengan cara blok seperti itu, atau seleksi di bagian Object Manager ya. Klik garis kuning misalnya, lalu kemudian sambil menahan Shift, klik objek garis merah ya. Nah, di sini nama garisnya itu curve ya jadinya. Atau seleksi seperti ini juga bisa. Intinya menyeleksi semuanya. Ya, seperti itu ya. Kemudian, agar lebih mudah menyeleksi untuk mengatur ukuran atau memindahkan atau menggeser nantinya, silakan di group ya. Caranya klik kanan, group object, atau dengan shortcut Ctrl G. Nah, setelah di group kita bebas mau klik di bagian manapun, nanti semuanya terseleksi. Oke, ini saya putar sedikit ya. Nah, biar ada ruang. Ya, biar saling mengisi ya. Nah, kalau kita lihat contoh yang sebelumnya, nah, ini agak sedikit berbeda ya. Nah, intinya prosesnya sama ya, seperti itu. Oke, untuk garis abstrak yang bergelombang sudah jadi. Selanjutnya, saya akan buat garis yang lebih tebal ini. Nah, untuk ini saya buat di bawahnya dulu ya. Saya akan kembali gunakan Bezier tool. Kemudian di sini saya akan mulai dari sini ya. Klik di sini, kemudian saya akan buat di tengah-tengah seperti itu ya. Ingat, klik kiri tahan, lalu kemudian di ujung saya buat lagi. Nah, seperti itu. Nah, sudah ya. Kemudian kita bisa sambung seperti ini. Nah, jadinya seperti itu ya. Oke, saya ulang saja. Ini lebih enak menggunakan pen tool ya. Nah, pen tool. Nah, ini keunggulan pen tool ya. Memang sama-sama bisa membuat garis lengkung ya. Nah, kemudian di sini
Nanti silakan yang mana yang menurut kalian enak. Ya, karena di sini perlu buat garis lurus ya, garis tegak lurus. Di sini tahan tombol Alt ya, kemudian sambil kita arahkan ke bagian node ini ya. Saya zoom dulu sedikit ya. Nah, sehingga dia membentuk sudut ya. Klik. Nah, seperti itu. Lalu saya akan klik di sini. Nah, dari sini kita bisa mulai lagi lanjut ke sebelah kirinya. Oops. Nah, mungkin di sebelah sini ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di sebelah sini. Nah, kemudian tahan Alt lagi, klik di sini, kemudian klik di sini. Ya, sudah nyambung. Ya, di awal-awal memang agak rumit ya, tetapi kalau sudah menguasai toolnya akan terasa lebih mudah. Kita atur ulang ya, seperti biasa. Saya akan atur ulang. Ini mungkin diperkecil lagi. Nah, seperti itu. Atau ini digeser, dan ini juga digeser ke sini. Ya, seperti itu. Nah, yang penting ada variasi lah. Nah, selanjutnya di sini saya akan berikan warna bidang di bagian dalamnya. Nah, di sini saya akan gunakan Smart Fill Tool. Ya, Smart Fill Tool. Nah, perhatikan di bagian atas. Di sini ada Fill Option dan Outline. Untuk outline, pilih No Outline karena di contoh yang saya buat di sini tidak ada outline. Kemudian untuk Specify, ya di bagian Fill Option di sini saya akan gunakan warna kuning ya. Nah, disinilah saya akan gunakan palet warna yang saya buat. Nah, ini warna kuningnya. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya palet warna, nah kita bisa pilih warna di sini lalu pilih eyedrop tool ya. Nah, seperti itu. Kita klik sampel warna di sini. Nah, jadilah warna yang dipilih. Kemudian arahkan ini tanda plusnya ini ya. Ini tanda Smart Fill Tool-nya di area yang sudah menyatu garisnya. Klik. Nah, jadilah itu ya. Oke, kemudian perhatikan di bagian Object Manager. Di sini karena dengan Smart Fill Tool itu menghasilkan objek baru. Kalau kita pisah dia seperti itu. Nah, objek yang pertama sebagai pencetaknya itu bisa kita hapus kalau tidak diperlukan. Nah, seperti itu ya. Oke, kurang lebih bisa mendekati sama dengan yang saya buat. Mungkin agak kurang lengkung ya. Nanti bisa diperbaiki lagi misalnya kalau kurang lengkung. Nah, seperti itu. Jadi kalau basicnya vektor apapun bisa ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini saya geser sedikit ya. Seperti itu. Oke. Ya, yang penting mendekati sama. Nah, selanjutnya ini kalau dilihat posisinya ini perlu digeser ke bawah. Nah, ini saya akan geser melalui Object Manager. Ya, saya akan geser ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sepertinya kurang enak dilihat ya. Karena terlalu tipis
Oke, sudah cukup ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan berikan warna gradasi juga untuk objek yang ini. Gradasinya kuning dengan coklat ya. Nah, gradasi, untuk mengatur warna gradasi kita bisa gunakan gradient tool ya. Aktifkan dulu interactive fill toolnya. Kemudian di bagian atas ini ada pilihan fountain fill. Klik di sana. Nah, muncul di sini pilihan ya. Ada 2. Jadi defaultnya warna putih dan kuning ya. Atau bisa juga mengatur melalui object properties. Ya, pastikan objeknya diseleksi dulu. Kemudian pilih yang kategori fill, lalu di sini pilih fountain fill juga. Ya, sama-sama memilih fountain fill. Dan di sini ada pengaturan untuk warna gradasi ya, kuning dan putih. Nah, kita bisa pilih di sini ya, klik. Nah, pilih warna kuning. Kemudian yang di sini warna lain, misalnya warna seperti itu ya. Nah, itu contoh. Atau dengan gradient tool. Nah, dengan gradient tool di sini kita klik lagi objeknya, lalu kemudian interactive fill. Nah, karena sebelumnya sudah memilih fountain fill, jadi pengaturannya seperti ini. Kita bisa klik di sini, kemudian pilih warnanya di sini. Ya, sama ya, intinya memilih warna. Nah, untuk warna ini kita lihat dulu contoh yang jadi. Ini warna kuning terang dan warna coklat ya. Nah, coklatnya di sini warna coklat yang paling atas. Ya, kalau tidak melihat contoh agak lupa ya warnanya. Oke, saya akan pilih warna yang di ujung kanan ini. Ini warna coklatnya. Di sini ada eyedropper tool. Saya akan pilih warna coklat di sini. Oke, kalau sudah, selanjutnya ini saya akan putar. Nah, seperti itu. Kemudian yang di sini kita pindahkan seperti itu. Ya. Oh, maaf, kebalik ini. Kuningnya yang di atas ya. Ya, seperti itu. Nah. Oke. Ya. Nah, sementara seperti itu dulu, karena nanti akan ada warna background yang akan kita buat. Nanti di sana akan diatur ulang lagi. Nah, selanjutnya buat garis. Ini ya, garis putus-putusnya. Nah, ini dengan pen tool bisa, dengan bezier tool juga bisa. Ya, saya akan buat yang berbeda polanya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini, ya. Oke. Ini saya akan atur ulang seperti itu ya. Nah, intinya dia berlawanan. Ya, ini dikreasikan aja ya. Tidak harus sama persis. Nah, kemudian untuk tipe garis putus-putus, kita bisa pilih di bagian atas ya. Pastikan objeknya terseleksi. Pilih di bagian atas, di sini ada pilihan line style. Nah, di sini ada yang titik-titik, kemudian ada yang putus-putus ya, ukuran panjang. Nah, seperti ini. Oops. Kita pilih dulu. Nah, seperti itu. Ya, nanti silahkan dipilih yang sesuai ya dengan selera. Di sini yang saya gunakan kira-kira yang ini ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk ketebalan garisnya kita pilih di sini ya. Misalnya 5 atau mungkin 8. Nah, ini terlalu besar ya.
Dan ini terlalu panjang ya garis putus-putusnya. Ya, saya akan pilih yang ini ya. Oke. Ya, kurang lebih sama ya. Oke, dan ini warnanya warna kuning juga. Ya, seperti itu. Dan ini saya akan atur lagi biar lebih variatif lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini warna background ya. Untuk garis saya rasa cukup, yang penting mendekati sama. Kemudian untuk garis bukan garis, untuk background ya. Untuk background di sini kita bisa buat dengan rectangle tool ya, buat objek kotak ya, kita atur untuk ukuran backgroundnya seukuran dokumen ya. Nah, seperti itu. Kemudian kasih warna, misalnya di sini warna coklat ya. Nah, seperti itu. Atau cara lainnya ya, ini saya hapus dulu agar langsung tercipta objek seukuran dokumen. Nah, klik ganda atau klik 2 kali pada rectangle tool. Nah, sehingga ada objek kotak seukuran dokumen. Dan ini kita bisa langsung berikan warna. Saya akan gunakan gradasi warna coklat dan hijau gelap ya. Nah, saya akan pilih warna dengan color eyedropper tool seperti itu ya. Lalu saya tuangkan di sini. Nah, di sini tanpa outline, saya akan hilangkan outline-nya. Dan di sini warna gradasi sama seperti tadi, gunakan interactive fill tool. Kemudian pilih fountain fill. Saya akan pilih warna ujungnya ini dengan warna hijau gelap seperti ini. Ya. Kemudian ini saya geser ke atas, ini ke bawah. Ya, seperti itu. Ya, silahkan nanti dikreasikan. Nah, setidaknya mirip ya, sudah hampir sama, meskipun polanya berbeda. Nah, kemudian ini kalau diperhatikan contohnya, ini bisa pas ya, terpotong ya kiri kanan. Nah, ini garis-garisnya kita masukkan ke dalam objek yang menjadi background ya, objek kotak dengan gradasi coklat dan hijau. Nah, perhatikan di sini. Ketika tadi membuat objek dengan cara klik ganda pada rectangle tool, itu otomatis berada di paling bawah. Nah, kalau misalnya kalian buat manual, nanti geser dulu ke paling bawah ya. Ini objek rectangle ya, objek kotaknya ini. Nah, intinya berada di paling bawah. Nah, sekarang satu-satu kita masukkan. Yang pertama, nah, garis yang tebal ini ya. Ya, klik kanan. Nah, hati-hati ketika kita menyeleksi karena posisinya saling tumpang tindih ya, atau posisinya numpuk di sini. Cari posisi yang memungkinkan kita menyeleksi dengan aman, klik kanan. Nah, itu malah yang klik kanan ini yang garis grafisnya. Oke, ini sementara akan saya geser dulu ya, yang curve-nya. Ya, klik kanan. Oke, kemudian pilih power clip inside. Nah, arahkan di area objek rectangle-nya atau background-nya. Nah, sehingga dia akan masuk ya. Nah, seperti itu. Kita bisa edit di sini. Edit power clip dengan menyeleksi objek background-nya. Klik. Nah, kita bisa atur ulang ya garis yang tebal ini. Misalnya di posisi ini. Nah, kemudian kalau sudah, klik stop editing content. Nah, sudah ya. Nah, kemudian garis yang berikutnya
Nah, garis grafisnya ini ya, klik kanan sama juga, kemudian Power Clip Inside. Pilih objek yang akan dituju. Nah, sehingga dia akan masuk, kemudian edit lagi, atur ulang sekarang garis grafisnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, klik stop editing, lalu kemudian lagi satu. Nah, garis putus-putusnya ini klik kanan, Power Clip Inside. Ya, edit lagi. Nah, seperti itu. Oke, silahkan diposisikan. Ya, ini model yang kedua ya. Kali model yang pertama polanya sedikit berbeda. Ya, intinya prosesnya sama ya. Nah, kalau ingin memperbaiki warna, ini sepertinya garis yang tebal ini perlu dikoreksi. Ya, masuk lagi ke dalam, kemudian hati-hati dalam menyeleksi. Nah, ini sebaiknya kita pisahkan dulu. Saya akan atur ulang warna gradasinya. Ini sepertinya kurang gelap ya. Nah, kita bisa atur seberapa transparan di sini ya. Nah, di sini bisa kita atur. Nah, seperti itu misalnya 50 ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah cukup, kita keluar lagi. Nah, seperti itu ya. Oke. Untuk bagian ini sudah selesai, tinggal kita tambahkan teks ya. Nah, teksnya di sini Dirgahayu Republik Indonesia. Saya akan lihat dulu untuk jenis huruf yang digunakan. Ya, jenis fontnya Perpetua Titling. Ya, gunakan di sini text tool. Ya, text tool, kemudian klik di sini ya. Saya akan ketik Dirgahayu. Ya, kemudian untuk warna saya pakai warna putih. Lalu, nah untuk font silahkan nanti kreasikan ya. Untuk desain grafis itu sebaiknya banyak-banyak mengoleksi font. Ya, karena desain yang bagus itu, terutama untuk tipografi itu ditentukan dari jenis font yang kita gunakan. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bawahnya saya akan duplikat ini, klik kiri, tahan, klik kanan. Ya, saya akan pilih font. Ini sebelumnya saya gunakan font Roboto ya. Font Arial juga bisa. Republik Indonesia. Nah, di sini font Roboto Light. Ya, saya akan atur ukurannya seukuran itu ya. Nah, seperti itu ya. Ini kurang lebih 15 saja langsung saya masukkan. Ya. Oke, silahkan diatur nanti. Nah, untuk font tidak harus selalu sama. Ya, ini agak lebih besar ya. Nah, oke. Selanjutnya masukkan logo. Nah, untuk logo sebelumnya saya sudah buat, jadi saya tidak akan menunjukkan prosesnya di sini agar tidak terlalu lama. Saya akan copy yang sudah ada, atau kalian bisa langsung menggunakan logo yang sudah jadi ya. Logo originalnya bisa di-download di website resmi Kementerian Sekretariat Negara.
Nah, untuk model desain yang satunya lagi, ini teknik dan prosesnya masih sama seperti desain yang sebelumnya, terutama dalam membuat objek garis grafis ini. Hanya saja yang membedakan di sini adalah teknik pewarnaannya, terutama untuk objek garis grafis. Kalau pada desain sebelumnya kita membuat garis yang warna merah dan kuning, kemudian di blending. Nah, pada desain yang kedua ini, garisnya dibuat satu warna, lalu kemudian agar bisa berwarna-warni seperti ini, itu ada objek lain yang diberikan warna gradasi. Nah, warna gradasinya ada merah, kuning, kemudian biru, ada hijau, atau kombinasi warna lainnya nanti. Nah, lalu objek yang berwarna gradasi itu di blending dengan garis grafis ini dengan mode pengaturan transparansi objek. Nah, bagaimana pengaturan transparansi objek? Langsung saja di sini silakan membuat halaman baru. Kalian bisa menggunakan elemen garis yang sama. Di sini saya sudah menyiapkan halaman baru dengan garis grafis yang sudah jadi ya. Di sini saya akan fokus dengan teknik pewarnaannya saja. Oke, pertama saya akan buat objek kotak sebagai backgroundnya. Saya akan double klik di rectangle toolnya. Nah, di sini saya gunakan palet warna yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, ini. Nah, warnanya itu warna hijau gelap ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya akan buat objek kotak lagi yang khusus untuk diberikan warna gradasi. Nah, ini saya akan gunakan interactive fill tool, kemudian pilih fountain fill. Nah, di sini saya akan ubah menjadi vertikal. Oke, di sini warnanya saya akan pilih warna merah ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan warna di sini. Ya, double klik di bagian garisnya. Atau bisa masuk ke pengaturan object properties. Nah, di sini ya. Nah, untuk menghilangkan double klik di sini atau menambahkan juga bisa double klik di sini. Nah, seperti itu. Di sini saya akan pilih warna kuning. Nah, kuning seperti itu. Kemudian saya akan tambahkan lagi di sebelah kanannya. Nah, di sini saya akan tambahkan warna biru. Nah, biru terang seperti ini. Kemudian warna yang paling ujung di sini warna hijau. Saya akan pilih warna hijau. Ya, warna pelangi ya. Jadi bisa tambahkan warna di bagian object properties atau bisa langsung di garis pengaturan gradasinya ya di sini. Oke, kalau sudah, nah objek kotak yang berwarna gradasi ini kita atur seukuran dokumen ya. Saya akan langsung atur di bagian atas 1920 kemudian dikali 1080. Nah, untuk mengatur agar posisinya langsung di tengah-tengah, kita bisa tekan P pada keyboard. Ya, sehingga langsung berada di posisi center point. Nah, sekarang objek kotak yang berwarna-warni ini kita masukkan ke dalam objek background-nya. Ya, dengan cara power clip ya, teknik clipping image. Klik kanan, kemudian pilih power clip inside, klik di area background-nya. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian kita masukkan juga garis-garisnya ini ke dalam objek background-nya. Nah, mulai dari garis grafisnya, klik kanan, power clip. Nah, kita masukkan saja dulu. Kemudian garis yang hijau, power clip inside, dan ini juga power clip inside. Oops, sorry. Ya, ini klik kanan, power clip inside. Oke. Nah, kita lanjut masuk ke dalam objek background-nya untuk melakukan
pengaturan ya. Kita edit lagi, edit power clip. Nah, sekarang kita posisikan ulang. Mulai dari garis yang ini, nah, saya akan posisikan di sini. Nah, kemudian ini, ya garisnya ini juga. Nah, sekarang warna gradasi ya, objek yang warna gradasi. Ya, langsung saja tekan P agar posisinya tengah-tengah. Nah, sekarang agar bisa mewarnai garis grafisnya, ya terutama garis yang banyak ini. Ini garis grafisnya kita berikan warna putih dulu. Ya, seleksi objek garisnya, saya akan berikan warna putih. Klik kanan pada palet warna. Nah, seperti itu. Lalu sekarang objek kotak yang berwarna-warni ini kita geser posisinya di atas objek garis grafis yang sudah berwarna putih ini. Nah, perhatikan di bagian objek manager. Ini posisi kotak yang berwarna ini masih berada di paling bawah ya. Dan group of 3 objek ini adalah garis grafis yang warna putih. Nah, perlu diketahui, kalau kita berada di mode edit power clip seperti ini, kita tidak bisa menggeser objek melalui panel object manager. Nah, jadi tidak bisa digeser-geser ya, hanya bisa menyeleksi. Nah, caranya untuk mengatur posisi objek, kita bisa lakukan melalui menu order ya. Klik kanan pada objek yang mau digeser, kemudian pilih order, lalu di sini ada pengaturan forward one ya, atau control plus pick up. Ini karena objek yang kita seleksi berada di paling bawah, jadi pilihannya hanya ada naik 1 tingkat dan naik ke posisi paling atas. Nah, kita pilih yang forward one ya, karena kita perlu naik 1 tingkat. Nah, sehingga posisinya berada di atas objek garis grafis. Ya, garis grafisnya sekarang berada di paling bawah ya, tidak kelihatan. Dan masih terseleksi objek kotak yang berwarna. Nah, di sini kita gunakan transparency tool. Nah, pilih transparency tool, kemudian perhatikan di bagian atas ini. Nah, di sini pengaturan mode transparansi objek ya. Dari mode normal kita pilih ke mode color. Nah, ini belum kelihatan ya. Kita harus keluar dulu dari mode edit power clip-nya. Nah, keluar stop editing content. Nah, sudah jadi ya. Nah, jadi inilah pengaturan transparansi objek yang bisa kita gunakan untuk memberikan warna garis untuk objek garis grafisnya. Nah, selanjutnya kita tambahkan logo dan teks. Di sini saya akan ambil dari yang sudah jadi saja, biar cepat ya. Nah, ini ada teks dan ini ada logo. Nah, sebagai tambahan, jika menggunakan mode color pada pengaturan transparansi objek, itu aturan mainnya background harus warna gelap, dan sebaliknya foreground harus warna terang. Nah, apa jadinya kalau misalnya backgroundnya menggunakan warna terang? Di sini saya akan coba mengubah ke warna coklat. Nah, jadinya objek yang ada di dalamnya itu akan terlihat juga ya, terutama warna gradasi pada objek yang di dalamnya. Nah, itu sebabnya kenapa saya menggunakan warna gelap. Nah, misalnya nanti bisa menggunakan warna hitam atau warna lainnya yang lebih gelap. Nah, di sini birunya masih kurang gelap ya. Jadinya masih bocor ya warna gradasinya. Ya, saya akan kembali ke warna hijau gelap. Dan begitu sebaliknya pada objek garis grafisnya. Nah, di sini kenapa tadi memilih warna putih? Karena dengan warna putih, objek gradasi warna-warni ini, ya objek gradasi yang warna-warni ini akan terlihat ya warnanya ya. Jadi kita mencari warnanya di sini. Sekarang kalau misalnya garis grafisnya kita ubah ke warna lain, misalnya saya akan ubah ke warna gelap, warna hitam misalnya. Nah, ini kita keluar. Ya, jadinya warna gradasinya tidak keluar ya.
ya, karena dia masuk kategori warna gelap. Ya, jadi dengan mode color ini haruslah menggunakan warna terang untuk objek yang akan menampilkan warna gradasi ini, yaitu objek garis. Oke, di sini saya akan pilih warna putih lagi. Oops, sorry, bukan itu. Ini disingkirkan dulu. Ya. Nah, di sini kembali. Ya. Oke. Silahkan berkreasi dengan kreativitas masing-masing. Jadi bisa menggunakan cara yang pertama untuk membuat desain garis grafis, atau bisa menggunakan cara yang kedua ya, dengan menggunakan mode pengaturan transparansi objek. Nah, itu tadi proses desain banner dengan konsep ornamen garis grafis. Bagaimana? Cukup mudah kan? Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih.